إلى أصحاب العلم. العلم الظاهري هذا عنده الفقه فقط، هذا عنده الحديث، هذا عنده الفقه والحديث، وهذا عنده السيرة، هذا عنده القرآن، هذا عنده تجويد. كل ذلك عطاء، فكان العلماء يحرصون على جمع هذه الطرق لكثرة القرب للنبي صلى الله عليه وسلم. Sedikit saya ingin menambahkan kata beliau bahwasanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini menjalin hubungan dengan para ulama di berbagai penjuru. Ya, baik itu secara langsung secara fisik atau secara ruh atau juga secara surat menyurat. Nah, ini semua mengajarkan kepada kita agar kita ini tidak mengekang diri dengan kekangan yang sempit, atau bahasanya itu dalam tempurung apa namanya itu, seperti katak dalam tempurung. Kita merasa kalau kita nggak keluar, kita merasa besar di dalam sangkar kita yang kecil. Burung yang di dalam sangkar itu dia merasa dirinya itu wah, padahal kita yang di luar sangkar melihat dia terkurung di dalam sangkar yang kecil. Dahulu para ulama, sifat mereka, ya, metode mereka, akhlak mereka, perilaku mereka, mereka itu gemar menjalin hubungan dengan dunia luar. Seperti tadi saya katakan, baik secara langsung fisik, ruh, atau surat menyurat. Ya, sebab dengan cara ini kita akan mengambil banyak hal yang baru. Wawasan itu semakin luas. Jangankan dalam perkara hati, jiwa, perkara ruhiyah, perkara yang fisik aja. Setiap individu manusia itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Ya, kita kenal sama seseorang, kita bisa mengambil pelajaran banyak dari orang ini, ya, cara berpikir, perilaku, pengalaman, dan lain sebagainya. Dan ketika kita mengenal orang yang lain, kita akan dapati sekalipun di bidang yang sama, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kawannya. Dari wawasan, pengalaman, pandangan, dan itu juga sama, dia memiliki sesuatu yang nggak dimiliki di sini. Nah, ketika ini menjadi banyak, maka akan terkumpul pada diri seseorang yang haus itu, ya, pemikiran-pemikiran yang beragam. Inilah yang membangun keluasan dan keluasan pada dirinya. فكان ممن كاتب الشيخ أبي بكر بن سالم رحمه الله ورحمهم الله جميعا الشيخ عبد القادر بن أحمد الفاكهي الشافعي المكي، من علماء مكة ومن أهل مكة. اشتغل في التدريس والتعليم في مكة المكرمة، لكنه لما سمع بالشيخ أبي بكر بن سالم راسله وكتب له رسالة طويلة موجود نصها، لكن الوقت كما ذكرنا لا يكفي. الشيخ المحقق العلامة عبد القادر بن أحمد الفاكهي مشهور من العلماء المشهورين، راسل الحبيب سالم وعمل له رسالة طويلة ومدح طويل يتجاوز إلى 4 5 6 صفحات بالمطبوع هذا الخط الصغير. Di antara yang menjalin hubungan surat menyurat adalah seorang ulama besar yang bernama Syekh Al-Allamah المحقق الشافعي. مفتي الشافعية هو؟ شافعي ليس مفتيا. لا شافعي dari mazhab Syafi'i ini. Namanya Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fakihi Al-Makki. Kalau yang tadi Abdul Qadir bin Ahmad bin Abi Bakar bin Israel Al-Habbani. Itu mufti Malikiyah di Habban. Kalau ini namanya kurang lebih juga sama, Abdul Qadir bin Ahmad, cuma ini Al-Fakihi dari Mekah. Dia seorang ulama di mazhab Syafi'i. Itu beliau menulis surat yang panjang lebar, puji-pujian, syair, macam-macam, panjang lebar untuk seorang Syekh Abu Bakar bin Salim, sekitar 6 halaman lebih. Semuanya berbicara tentang kemuliaan sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. وقد ذكرنا نور الدين بن جار الله بن ظهيرة، ذكرنا أنه من ضمن ممن راسلوا الحبيب أو الشيخ أبو بكر بن سالم.
وكل هؤلاء لا يراسلون يعني رسائل عادية، رسائل تدل على فضل من أرسلت إليه وفضل من أرسل، لأنهم كانوا علماء ولا يكتبون رسائل بسيطة يعني نريد دعواتكم وبركاتكم فقط، لا، يظهرون الفضل لأهله والاحترام والتقدير، فكان يرد عليهم كل بما يناسب مقامه وحاله وقدره بين الناس. Di antaranya lagi mana ismu? علي Ali نور bin الدين Jarul نور الدين علي Ali bin Jarullah ibn Dhahirah. بن ظهيرة. Naam. Ada seorang ulama besar di Mekah namanya Ali bin Jarullah. هذا مفتي الحنفية. هو هذا مفتي الحنفية. Ali bin Jarullah ibn Dhahirah. أيوه. غير ابن فهد هذا اسم متقارب. طيب. Ali bin Jarullah ibn Dhahirah, dia ini mufti Hanafiyah di Mekah. Ya, juga menulis surat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Suratnya kayak apa? Bukan surat yang sekedar ya Habib minta doa, minta berkah, minta Fatihah. Itu bagus, bukan cuman sekedar itu. Tetapi suratnya itu panjang lebar yang melukiskan betapa istimewa sosok Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana surat ditujukan kepadanya, dan juga ini surat melukiskan tentang si penulis, bagaimana kapasitasnya sebagai seorang ulama besar, sebab kedua-duanya juga ulama-ulama besar di masanya. وكان أكثرهم الأديب البليغ الكامل علي بن محمد السحاب المكي كذلك. Di antaranya juga seorang ulama besar di Mekah, ini ahli bahasa dia, namanya Ali bin Muhammad bin As-Sahab. Dia seorang ulama besar di Mekah, itu nulis sepanjang-panjangnya bakal Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan dia sebagai ahli bahasa dengan bahasa yang sangat indah sekali. وعمل في ذلك رسالة سماها تحفة المغانم وخلاصة المكارم، ذكر فيها كرامات خارقة. هذه تحفة المغانم على طريقة المقامات، لا يقال له شعر وإنما نثر موزون على قافية تحت بعد كل كذا كذا كلمة تسمى بالمقامات. هذه تحفة المكارم جمعت فيها 3 مقامات، وصل مجموعها إلى قريب 40 صفحة في هذا الخط الصغير، لأنه جمع فيها إنشاد وجمع فيها نثر، وكل ذلك مدح في الشيخ أبي بكر سالم، وليس مدح عن تصور، وإنما عن حال كان يدين به أو يعتريه أو كان متمكنا فيه الشيخ أبي بكر بن سالم، يأتي أوصافه من الآخرين للرجل فعبر عنه كتابة، وهذا لفضل الشيخ أبي بكر بن سالم. وأما الرجل أراد التقرب وأراد المدد من الشيخ فكتب بما ظهر عنده. Lah, ini Ali bin Muhammad As-Sahab. Beliau ini seorang ahli bahasa. Nulis untuk Sayyidina Syekh Abu Bakar suatu surat, tapi bentuknya sangat unik sekali. Sampai jumlah halamannya itu nih, tulisan yang kecil-kecil ini sekitar 40 halaman. Ini bukan surat yang dia tulis buku itu. Ya. 40 halaman, dan dia kasih judul. Judulnya Tuhfatul Maghanim. Tuhfah itu apa ya? Tuhfatul Maghanim wa Khulasatul Makarim. Ya, Tuhfatul Maghanim itu artinya apa kalau bahasa Indonesia itu tuhfah, yakni pemberian, hadiah, hadiah yang begitu besar, seperti apa namanya, hasil rampasan perang yang besar. Nah itu namanya maghanim, ini hadiah dari itu. Wa khulasatul makarim, intisari dari kedermawanan. Artinya ini sosok Syekh Abu Bakar ini adalah intisari dari kemuliaan daripada kedermawanan. Itu beliau tulis sekitar 40 halaman dalam bentuk bahasa sastra yang sangat indah sekali. Dia bukan syair yang ada wazan syairnya itu, bukan, tapi lebih kepada puisi dengan bahasa-bahasa yang sangat indah tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. وامتدحه كثير منهم الشيخ العلامة علي بن علي السمهودي المكي المدني، والسيد العلامة عبد الرحمن بن أحمد البيض. كل هؤلاء
كانوا يرسلون بمدائح للشيخ أبي بكر بن سالم كما ذكرنا لكم ونكرر لفضل الشيخ لعطاء الشيخ، وهذا من فضل الله. لذلك كلنا نسمع والحبايب يذكرون بأنه لما زار نبي الله هود ورأى الجمع في ذلك الزمان بدون المواصلات على الإبل والأقدام، رأهم جمع كبار ملتفين حوله من العلماء، فبكى وقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. كل هذا من عطاء الله. ويا دنيا من خدمني فاخدميه ومن استخدمك فاستخدميه. هذا هو خلاصة ما وصل إليه الشيخ أبو بكر بن سالم. نسأل الله أن ينفعنا بأسراره وأنواره. Terakhir yang beliau sampaikan, di antaranya itu yang menulis surat kepada beliau dengan puji-pujian yang indah adalah Syekh Ali As-Samhudi dari Madinah. Terus Ali bin Ahmad Al-Bid, Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Bid juga menulis surat. وغيرهم كثير موجود. Dan banyak sekali selain mereka. Yang mana intinya ini menandakan betapa besar sosok Syekh Abu Bakar bin Salim di hati masyarakat zaman itu. Sampai tatkala Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pergi berziarah ke makam Nabi Hud itu, yang memimpin ziarah ke makam Nabi Hud itu, yang hadir puluhan ribu orang. Semua ingin ngambil berkah dari Syekh Abu Bakar. Itu waktu Syekh Abu Bakar udah di usia tua. Beliau naik kuda. Ya udah nggak kuat lagi jalan di atas kuda. Itu orang mau ngambil keberkahan dari Syekh Abu Bakar, nggak mau membuat Syekh Abu Bakar itu terluka, dikerubutin orang. Tapi yang mereka lakukan tahu apa? Tanah yang dipijak oleh kudanya Syekh Abu Bakar itu yang diambil sebagai berkah sampai segitunya. Tanah yang dipijak oleh kaki kudanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka memperebutkan tanah itu, memperebutkan keberkahan dari tanah itu. Ini kan luar biasa. Gak ada orang bikin begitu bakal orang lain. Ya. Tapi ini dilakukan oleh mereka untuk Syekh Abu Bakar bin Salim. Hingga Sayyidina Syekh Abu Bakar ketika melihat kejadian itu, beliau menangis. Beliau menangis sambil membacakan firman Allah yang berbunyi in huwa illa abdun an'amna alaih. Ya, dia maksudnya Syekh Abu Bakar, dirinya itu hanyalah seorang hamba yang diberikan anugerah yang besar oleh Allah, enggak lebih dari itu. Semuanya adalah milik Tuhannya. Sebagai bentuk sifat beliau, tawadhu beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ya intinya adalah ketika seseorang menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan kepadanya, maka Allah akan menundukkan segala makhluknya untuk tunduk patuh kepada hamba tersebut. Inilah yang dinyatakan di dalam hadis oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Allah pernah mengatakan kepada dunia, wahai dunia, barang siapa ada orang, siapa-siapa yang mengabdi kepadaku, kepada Allah, mengabdi, menghamba kepada Allah, maka engkau wahai dunia tunduk dan patuhlah kepadanya, mengabdilah engkau wahai dunia kepada hambaku itu. Tetapi orang yang mengabdi kepadamu wahai dunia, menjadi budaknya dunia, maka engkau perbudak dia, katanya Allah Ta'ala. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seorang hamba Allah, makanya alam semesta semuanya tunduk kepadanya. Ini yang disampaikan oleh beliau. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? 1-2 pertanyaan saya rasa cukup. Tafadhol. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Belum? Kalau belum ada, saya mulai dulu pertanyaan Habib ya. Boleh. Kalau di penjelasan dari Syekh Faisal mengenai Syekh Abu Bakar bin Salim, kita semua udah dengar. Artinya sungguh luar biasa
beliau ini penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali karomah beliau. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada sosok seperti beliau di zaman saat ini? Mungkin, artinya tidak plek seperti seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, namun ada beberapa hal yang dimiliki beliau tapi bisa dimiliki oleh orang zaman sekarang. Apakah ada sosok seperti beliau di zaman ini? فهمت السؤال؟ خلاص أنت أعطي أبيات بالفقه فقط. ما أدري هذا يسألونك. اسمه من بالفقه؟ عبد الله صاحب الرشفات. عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه. عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه لما ذكر في الأبيات قال قد قال قوم عنه هداهم ضلوا بل عدموا وجلوا. في آخر أبيات قال كلا، يعني أنهم لم يعدموا ولكن ستروا، لأن الواقع الآن ونحن طلاب علم بعض الأحيان تجلس مع أناس تخبر في شيء لا يدخل في عقله، قد يكون آيات مستدلة من الكتاب والسنة لا يقبلها، ما بالك أن تعطيه كرامات مثل هذه الأحوال. يعني ستروا عن أعين الجهال. أما من أراد من صدق يجد. أنا لا أعطيك بعيد قصة بعيد، كلنا نعرف الحبيب عمر، وأظن وصل إلينا العام الماضي الحبيب أحمد يعرفه، الأخ مصعب بن عبد الرحمن. كنا في زيارة هود، أول سنة جاء فيها يقول أنا رأيت تريم، شوارع تريم وأنا لازلت على الكفر. يخبرنا بنفسه يقول أنا نمت في ليلة من الليالي فرأيت شوارع وبلاد وكأني أمشي فيها بدون حذاء. فقلت أين هذه البلاد؟ يعني بلاد قديمة جدا، لا يوجد فيها إسفلت، لا يوجد فيها زينة للطرق ولا 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 ولا. فين هذه البلاد؟ ما يمكن أن تكون هذه موجودة. ثم بعدها قال أسلمت بعد سنة من الرؤيا، وبعد سنتين بعد الرؤيا بعد إسلامه بعد سنتين جاء إلى تريم، قال فلما وصلت إلى الشوارع فإذا هي التي رأيتها في المنام. يخبرنا بلسانه. هذه أحوال ليست بعيدة، الرجل موجود، ولو أردت أن تتواصل معه ممكن نعطيك رقمه، لكن أقصد أن الإنسان إذا توجه وصدق سيدلك الله عليه. سيدنا موسى وهو نبي بعد أن سئل هل هناك أعلم أهل الأرض قال لا، قال الله تعالى موجود، اذهب روح ابحث عنه، ما قال له سنأتي بالرجل إليك، نبي كليم الله ومن أولي العزم، لكن الله تعالى قال له روح وذهب إلى هناك، تجاوز المكان، ارجع وابحث عنه. لما بحث عنه ووقع ما وقع من القصة المشهورة. موطن الشاهد على أنه هذه الأحوال لا زالت موجودة، كثير من الأسرار لا زالت موجودة، لكن عند أهلها وصارت كما الجواهر وكشيء غالي. لو معك جواهر ما تعطي لكل إنسان، ما تعطيها إلا من يحفظها. وكذلك أهل السر أهل النور صاروا الآن لا يعطيها إلا من يتمسك بها ويحافظ عليها. أظن أنت تحفظ الأبيات، اشرح له الأبيات. Tadi pertanyaannya yang kita dengar tentang Syekh Abu Bakar, habis gitu aja udah? Atau masih ada? Kita bilang, ini anugerah Allah nggak ada yang bisa batasin. Ya, Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Al-Allamatud Dunya, beliau bilang, yaqulu qaumun anuhdahum dhallu qad ulimu fi asrina wa gallu wa gullahum kalla walakin jallu an antarahum ma'inul juhali. Beliau bilang, banyak orang bilang, ya, bahwasanya para aulia udah habis zaman kita. Ya. Katakan kepada mereka, kalla, enggak. Mereka enggak habis. Tetapi kelelawar enggak bisa lihat matahari. Kelelawar enggak bisa lihat matahari. Terlalu terang untuk dilihat oleh mata-mata macam begini. Mata orang-orang yang suudzon, yang bodoh, yang macam-macam penuh kotoran, nggak bakal bisa melihat cahaya yang terang macam begini. Mereka ada bagaikan matahari yang terang benderang. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, beliau kasih contoh Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya sama kaumnya,
apakah ada man a'lam ahlil ard? Kalau nggak ada, apakah ada orang yang lebih alim darimu di muka bumi? Ini Nabi Musa loh, utusan Allah yang paling mulia saat itu. Ditanya sama kaumnya, ada gak? Beliau jawab, enggak ada, saya nggak tahu. Ya, dia pengetahuan dia seperti itu sebab dia Nabi Allah, utusan Allah, kalimullah yang paling dicintai oleh Allah. Pengetahuan dia seperti itu, dia ngomong apa adanya. Saya nggak ada. Allah Ta'ala pengen ngajarin, enggak, apa di atas langit masih ada langit lagi. Bala abduna Khadir. Enggak, katanya Allah, ada yang lebih alim darimu. Siapa itu? Nabi Khidir. Nah, mana dia? Dibawa langsung sama Allah? Enggak, lu cari. Nabi Musa bergerak cari, pergi perjalanan panjang sampai kelewatan, udah lewat, suruh balik lagi. Udah suruh balik, dapetin, waduh, artinya tuh betul-betul diuji sama Nabi Musa. Tapi dia sabar sampai dia dapetin apa yang dia cari. Artinya apa di sini? Orang yang mau mencari, ya, dia akan dapetin cita-citanya. Tapi orang yang duduk di tempat, ya dia duduk di tempat, nggak dia dapat apa-apa. Ya, ini ucapan Syekh Faisal. Saya pengen kasih tahu lagi kisahnya Mus'ab. Saya lupa tadi, luput. Zaman kita Habib Umar nih. Tadi kan kita ceritakan banyak orang yang punya hubungan sama Syekh Abu Bakar bin Salim, hubungan ruh. Dia mimpi Syekh Abu Bakar bin Salim, padahal secara fisik nggak pernah jumpa. Dengan mimpinya itu terjalin hubungan, dapat bimbingan, sampai jadi muridnya, sampai jadi wali min auliyaillah. Ini sebagai contoh kayak begini nih, ada tahun lalu ada seorang dai dari Britania, dari Manchester kalau nggak salah, ya. Manchester, Namanya Syekh Mus'ab. Syekh Mus'ab tahun lalu datang sama Habib Umar. Dia cerita sama kita, dia bilang, saya itu pernah bermimpi waktu saya masih di Manchester itu, mimpi melihat jalan-jalan yang ada di kota Tarim itu waktu saya masih belum masuk Islam. Dan mimpi ini betul-betul berbekas di hati saya. Saya lihat ini di mana ini negeri, masih ada gak negeri kayak begini, ya, nggak ada aspal, tua dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Allah takdirin saya masuk ke kota Tarim. Begitu saya lihat kota Tarim, ini dia nih, ini yang dalam mimpi saya. Dari sejak saat itu tersambung dengan Habib Umar, jadi muridnya, sampai jadi semacam ini, seorang dai, seorang ulama di salah satu yang punya andil besar di dalam berdakwah di sana. Ini sebagai contoh saja. Ini yang disampaikan oleh Syekh Faisal. Saya mau tambahin sedikit, Profesor Syekhna. Ya, tahu kisahnya? Saya juga pernah bawa nih cerita, tahu di mana ya? Kalau nggak salah di sini atau di tempat lain. Kemarin, pas kita bicara tentang Habib Abdullah Haddad. Salah satu kakeknya Habib Abdul Haddad, Umar bin Ahmad al-Munaffir. Umar bin Ahmad al-Munaffir ini, ya, kebetulan hidup di masanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Syekh Abu Bakar itu kan murid banyak, pengikut banyak, terus juga kaya raya. Ya, sedangkan Umar bin Ahmad al-Munaffir ini bukan orang kaya. Waktu mau ziarah ke Nabi Allah Hud, ya, kebetulan saat itu musim hujan. Ketika hujan itu padang pasir Hadramaut, khususnya Misyal atau jalur-jalur sungainya itu penuh sama air, nggak bisa dilewatin. Nah kebetulan jalur muka Nabi Allah Hud itu banyak jalur sungainya. Pas musim hujan itu penuh, meluap. Jadi orang nggak bisa lewat. Syekh Abu Bakar bin Salim datang pengen ziarah ke sana dengan pengikut-pengikutnya, ya, terhadang dengan sungai ini, air yang meluap. Syekh Abu Bakar naik kuda. Kebetulan di belakangnya ada Habib Umar bin Ahmad al-Munaffir. Orang soleh dari Tarim, biasa dianggap sama orang biasa, tawadhu begitu. Orang Tarim memang begitu modelnya, nggak nampak. Gitu. Pakai keledai. Syekh Abu Bakar pakai kuda. Ente tahu deh bedanya kuda sama keledai bagaimana. Gitu. Wah, keramatnya Syekh Abu Bakar begitu dihadapkan dengan sungai yang meluap. Keramatnya Syekh Abu Bakar itu ditembus saja sama Syekh Abu Bakar, itu sungai terbelah. Syekh Abu Bakar melewati tanpa basah sedikit pun, sampai di seberang sisi sungai. Al-Habib Umar bin Ahmad al-Munaffir pakai keledainya, ngelihat Syekh Abu Bakar lewat, dia lewat juga. Itu kebuka juga, terbelah juga, keramat bakal Habib Umar.
Begitu sampai di sisi sana, Syekh Abu Bakar udah nunggu. Habib Umar bin Ahmad bilang kepada Syekh Abu Bakar, ya Syekh Abu Bakar, keledai ana nggak kalah sama kudanya ente. Ya, ya. Keledainya anda nggak kalah sama ente punya kuda. Artinya ada di masa Syekh Abu Bakar juga ada semacam itu, anugerah Allah, nggak ada yang bisa tutupi. Bahkan Habib Abdullah Haddad sendiri pernah sekali datang ziarah ke Ainat. Habib Abdullah Haddad itu kan murid banyak, terus juga pengikut banyak. Ya, begitu datang ke Ainat itu didampingi sama murid-muridnya yang banyak. Ya, Habib Abdullah Haddad kan nulis kitab, punya syair-syair yang dia tulis, dakwahnya kemana-mana, murid-muridnya. Walhasil Habib Abdullah Haddad siapa yang nggak kenal. Datang ke Ainat pengen ziarah makamnya Syekh Abu Bakar. Kebetulan munsibnya itu yang memegang makamnya Syekh Abu Bakar namanya Habib Ali bin Ahmad bin Ali bin Salim bin Ahmad bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini Habib Ali bin Ahmad munsib. Ya. Al-Habib Abdullah Haddad ziarah ke makamnya Syekh Abu Bakar. Habis ziarah biasanya orang tuh mampir ke rumahnya Al-Munsib, khalifah ini yang pemegang makamnya ini. Begitu sampai dijamu sama Munsib, Munsib ini bersih hatinya. Cuman apa sih? Keluar apa adanya di mulutnya. Gitu. Dia bilang sama Habib Abdullah Haddad, "Ya Abdullah, ana dengar ente katanya mau nyaingin makamnya Syekh Abu Bakar. Ente bikin tulisan, nulis buku, nulis syair, mau kayak Syekh Abu Bakar. Emangnya ente mau ngalahin Syekh Abu Bakar? Gitu, punya murid-murid, pengikut banyak. Ceplos kayak begitu, bersih ngomong dari dalam hati gitu, bukan karena hasud. Keluar omongan kayak begitu." Dijawab sama Syekh Abu Bakar bin Salim, "Ya Habib Ali, Anda mau tanya sama ente, Syekh Abu Bakar tuh jadi kayak begitu, wali besar, iya. Yang ngasih dia begitu siapa?" Habib Ali bilang, "Ya pastinya Syekh Abu Bakar jadi kayak begitu, yang ngasih dia anugerah macam gini Allah." Terus Anda mau tanya, jadi yang ngasih Allah kan? Nah, Allah masih hidup? Apa Allah udah mati atau masih hidup? Katanya Allah hayyun la yamut, hidup dan gak pernah mati. Terus Anda mau tanya, sebagaimana Allah ngasih ke Syekh Abu Bakar, kira-kira Allah mampu apa enggak untuk memberikan aneh sama yang Allah kasih kepada Syekh Abu Bakar? Dengar gitu, ini omongan betul-betul masuk ke dalam hatinya. Itu sampai lupa diri Al-Habib Ali. Dia bilang yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah. Habib Ali bin Ahmad bilang kepada Habib Abdul Haddad, Allah mampu memberikan kepada engkau seperti Syekh Abu Bakar, bahkan lebih daripada Syekh Abu Bakar. Diulangin berkali-kali. Sampai itu dia nggak sadar di tangannya itu ada minyak wangi, tangannya Habib Ali itu. Ini omongan ini betul-betul masuk ke hati, sampai nggak sadar dia ngucapin gitu, dia keluarin tuh minyak wanginya, dikotorin bajunya Habib Abdul Haddad dengan minyak wangi. Saking nggak sadarnya, sampai seperti itu. Yu'tiku ziyadah. Wah benar, jadi Abdullah bin Alwi al-Haddad. Artinya anugerah Allah nggak ada yang bisa ngebatasin. Nah ini Habib Abdullah Haddad sama Syekh Abu Bakar nggak beda jauh, paling beda 100 tahun lebih kurang. Pak kata. Saya rasa cukup pertanyaannya ya. Kalau enggak saya nggak dapat bagian ngomong. Ya, benarnya sih apa yang disampaikan oleh Syekh Faisal ya cukup. Ya saya juga nggak perlu ngomong. Ya, tetapi kelihatannya saya bisa didemo kalau saya nggak ngomong. Wah, Syekh Faisal juga mau pamit. Pas ini mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah-tengah kita membawa manfaat besar bakal kita sekalian. Ini pelajaran yang penting bakal kita yang bisa kita petik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bakal kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tamshid fadhal. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya lanjut aja sedikit, nggak banyak. Kita kan bicara panjang lebar tentang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, kita bicara panjang lebar tentang sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dari penjelasan panjang lebar yang disampaikan oleh beliau tentang Syekh Abu Bakar.
banyak pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita dapat. Tetapi mungkin ada beberapa hal, ini waktu tinggal lebih kurang 15 menit lagi sebelum adzan Isya. Biar kita pulang bawa sesuatu, ya. Kalau kita cuma dengerin, ya habis begitu aja. Saya selalu bilang tentang keramatnya para aulia, wali-wali yang keramat. Ketika kita ceritakan tentang keramatnya para aulia, betul kita makin kagum kepadanya, makin cinta, makin condong kepadanya. Tetapi keramat, siapa di antara kita yang bisa meneladaninya? Nggak bisa, itu murni anugerah Allah. Tetapi akhlak, budi pekerti, ilmu, kesungguhan yang dia lakukan, itu bisa kita contoh, dan itu yang bisa kita bawa pulang ke rumah kita. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Faisal panjang lebar, ya, kalau keramat, ya mimpinya para murid-muridnya melihat Syekh Abu Bakar tersambung hubungan, ente jangan ngarep kayak begitulah. Itu kan bukan, itu murni anugerah Allah. Ya? Jangan kita bermimpi macam begitulah, jangan kita berangan-angan macam begitu. Artinya belum tentu sesuatu yang bukan di tangan kita. Tetapi sebagai contoh, kita tadi dengar bagaimana pengabdian Syekh Abu Bakar untuk umat. Jalan dari Ainat ke Terim tiap malam, bersihin masjid, masjid, terus balik lagi ke Ainat. Ini perjalanan 30 kilo, ya. Masa itu tuh masjid dibersihin, nggak cuma dibersihin, kolamnya diisi nimba, belum pakai mesin. Kita sekarang tinggal cetek, ngisi. Ini kolamnya nih, ente belum pernah sih pergi ke Hadramaut, ya, mudah-mudahan pada kesana bisa ziarah. Itu kolamnya itu namanya di sana Jabiah. Jabiah kayak apa deh? Kalau ente nyebur ke dalam sepinggang, ya, nyebur ke dalam tuh sepinggang. Bocah, anak kecil bisa berenang di situ. Ya, jadi mungkin tuh panjang lebarnya tuh sama dalamnya lebih kurang semeter kali semeter deh. Semeter kali semeter kali semeter dalamnya. Ya, nah itu di masjid tuh bisa ada 4 biji kayak begitu. Bisa ada 4 biji, bisa ada 8 biji kayak Masjid Ba'alwi itu, tergantung besar kecilnya masjid. Nanti bayangin tuh ngisinya pakai timba bagaimana itu? Dia nggak ada yang bantuin, sendirian, nggak ada orang tahu, nggak dia cerita sama orang, gitu, dia nggak bikin program tuh, ayo program bersih masjid, enggak, dia nggak bikin begitu, itu nggak dibantu, dia kerjain itu semua sendiri, ya, subhanallah. Nih kayak begini sebenarnya bisa kita petik apa? Ini kalau bahasa kita, ini bahasa sederhananya, Syekh Abu Bakar bin Salim bersih masjid, sederhana kan? Ya, itu bisa kita contoh apa enggak? Ya. Wah, bersih masjid tuh kita boleh lihat pekerjaan sederhana, mungkin remeh di mata kita, tetapi tahu enggak? Itu bersih masjid pahalanya besar di sisi Allah. Itu Al-Imam Sya'rani di dalam kitab Al-Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Bayan Al-Uhud Al-Muhammadiyah menyebutkan tentang fadilah nyapuin masjid. Itu An-Nabi SAW pernah di Madinah itu ada satu perempuan kerjaannya cuman nyapuin masjid. Sampai akhirnya itu Nabi perhatian sama dia, senang kalau ngelihat nih perempuan bersihin masjid, disapuin. Sampai akhirnya satu kali Nabi lihat, nih berapa hari masjid kotor, si perempuan mana? Tanya ya, sama sahabat, mana nih si perempuan yang biasa? Ya Rasulullah, berapa waktu lalu dia meninggal. Hah? Kok nggak dikasih tahu aneh kalau dia meninggal? Iya, dia meninggal malam, kita kuburin malam-malam, kita nggak mau ganggu engkau ya Rasulullah, ini malam. Kenapa nggak kasih tahu? Ya udah, tunjukin kuburannya mana. Ditunjukkan oleh para sahabat, Nabi sholat di atas kuburannya, didoain oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapat keberkahan dari doanya Rasulullah. Itu satu. Yang satu lagi, itu waktu kan nggak ada lampu macam begini. Satu lagi orang sahabat, saya kalau tidak khilaf namanya An-Nu'man bin Bashir, kalau saya tidak khilaf.
Hadza Nu'man bin Bashir, ya, ketika masuk ke kota Madinah, masuk Islam, masuk ke kota Madinah, dia lihat zaman itu belum ada lampu gini, masjidnya Nabi gelap kalau malam. Ya, orang kan pikiran cuman ibadah doang, nggak mikirin itu waktu mereka fokus dengan ibadah. Nu'man bin Bashir tahu ngapain? Dia cari tali tambang zaman dulu, bukan dari plastik, dari apa? Pepohonan. Cari tali, terus dia cari minyak, dia cari wadah, dia bikin lampu tuh, itu sumbunya, ini minyaknya, dipakai api, lampu nyala. Itu dia orang pertama yang menerangi masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pasang 1-2 biji di dalam masjid. Nabi keluar dari rumahnya mau ke masjid, lihat pemandangan yang baru. Apa itu? Masjidnya terang dengan lampu, dengan apa namanya, ini kan lampu sumbu itu. Nabi nanya, siapa ini yang nerangin masjidnya saya? Panggil fulan ya Rasulullah. Panggil sini. Engkau yang lakukan ini? Iya ya Rasulullah. Pertama kali didoain nama Nabi, nawwarallahu qalbak kama nawwarta masjidana. Atau dalam riwayat nawwarallahu alaika kama nawwarta masjidana. Semoga Allah menerangi engkau dengan cahayanya seperti engkau telah menerangi masjidnya kami. Masya Allah. Yang doain siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan apa namanya, kayak begini nih, ya. Ini perlu kita contoh. Ya maaf, saya mungkin perlu sampaikan semacam itu walaupun sebenarnya nggak sepantasnya saya ngomong begini. Artinya kita ini bersaudara, terlepas dari atribut atau apapun. Ya, cuman saya harus ngomong seperti ini. Kita dapetin orang-orang yang berseberangan pandang dengan kita di luar sana. Mereka itu punya program, namanya program bersih-bersih masjid. Kita yang pada demen ngaji, demen maulid, demen apa namanya, hadir majelis, ya, nggak seperti itu. Tapi orang lain yang berseberangan dengan pemikiran semacam kita ini, mereka lebih rajin dalam hal itu. Padahal ini dicontohkan di dalam thariqah yang kita anut, di jalan para ulama kita, para habaib kita. Syekh Abu Bakar bin Salim ma'ajalalati gadri, dia tuh, ya, seperti itu mujahadahnya. Bersih-bersih masjid tiap hari semacam itu, tiap malam. Terus nggak gembar-gembor cerita ke orang, enggak, dia rahasiakan, pulang, ya, sampai itu orang tahu kalau itu dia yang bikin tuh dari bekas darah yang mengalir di kakinya. Sebab jalan tuh dari Ainat kadang nggak pakai sendal. Kok nggak pakai sendal sih? Dia nganggap dirinya itu dia mau masuk ke kota Tarim. Kota Tarim ini kotanya para aulia. Dia melihat dirinya itu nggak pantas memijahkan kakinya di tanah yang dipijak oleh para aulia dengan sendal tuh, dia nggak pantas melakukan itu. Tuh lihat sampai seperti itu. Nah ini ente mesti pikirin, kita mesti pikirin apa yang ada di benak beliau saat itu. Cara pandangnya kepada para aulia, para solehin, cara memandangnya seperti itu. Ya, makanya sampai nggak pakai sendal. Ya, kan yang mendorong beliau semacam itu, kita jangan cuma lihat perilaku fisiknya aja, tapi apa motifnya? Kok dia bikin seperti itu? Apa yang mendorong? Artinya dia memandang para aulia, para solihin dengan pandangan yang sangat-sangat luar biasa. Cara memandang kayak begini perlu kita contoh. Dan ini bukan mengkultuskan, bukan berlebihan. Dulu Al Imam Malik pun demikian. Imam Malik di kota Madinah nggak pakai sendal, nggak menunggangi kendaraan sama sekali. Ditanya kenapa? Bagaimana pantas saya memijakkan kaki saya dengan sendal atau mengendarai kendaraan memijakkan kakinya binatang di atas tanah yang dulu dipijak oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ada Imam Malik. Ini kan hal yang semacam ini bisa kita contoh dari sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus juga lain dari itu, Syekh Abu Bakar bin Salim ini bukan hanya sekedar seorang wali dan selesai udah, wah wali besar. Kagak, dia bukan cuma sekedar seorang wali besar, tapi juga dia seorang ulama besar loh. Seorang ulama besar. Ulama dengan arti kata yang sesungguhnya. Ilmunya itu luas. Sebagai bukti apa? Beliau itu
orang yang mau belajar sama beliau, orang yang mau ngaji kepada beliau, beliau itu nggak ngajar kitab fikih, kitab yang kecil, enggak. Kita nih kalau dalam fikih Syafi'i itu ada jenjang kitabnya, ya. Paling kecil mungkin dari kitab Safinatun Najah, ya, terus naik kepada Mukhtasar, terus naik kepada Matan Abi Syuja', Matan Tagrib, terus baru naik kepada naik tuh terus ada jenjang-jenjangnya, ya, Anatul Talibin, ya, terus apa lagi namanya, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Itu ada jenjang-jenjang. Nah, salah satu jenjang yang tertinggi itu adalah Kitabul Minhaj yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Itu salah satu untuk masa kita sekarang, kitab Minhaj itu termasuk kitab yang tertinggi. Ada juga sejajar dengan itu atau di atas dia sedikit, itu kitab-kitab yang tinggi. Cuman Kitabul Minhaj itu termasuk kitab yang paling tinggi yang dipelajari saat ini di dalam madhab jenjang tertingginya. Tahu gak, Syekh Abu Bakar bin Salim itu ketika beliau di Aina, orang yang mau belajar fikih kepada beliau nggak ngajarin orang kecuali kitab Al-Minhaj. Artinya apa? Kelas pertamanya dia tuh, kelas yang paling kecil yang belajar sama Syekh Abu Bakar, Kitabul Minhaj. Artinya apa? Ini mendadak di dalam ilmu fikih aja beliau hanya mau ngajar kitab Minhaj untuk pemulanya. Itu untuk pemulanya. Bagaimana di atas itu? Ya. Itu satu. Beliau sosok ulama besar. Beliau belajar kepada Syekh Umar Bamakhramah, kepada Ma'ruf bin Abdullah Bajamal, belajar kepada guru-guru yang banyak. Ya. Terus tahu apa? Yang istimewa di sini, ketika belajar sama Syekh Ma'ruf Bajamal, ini Syekh Abu Bakar cucunya Nabi, cucu Nabi. Syekh Ma'ruf bin Abdullah bin Jamal, ya, seorang ulama tapi bukan cucu Rasulullah SAW. Syekh Abu Bakar cucu Nabi. Tapi lihat, ini pelajaran yang sangat penting bakal kita semua, ya. Ketika Syekh Abu Bakar bin Salim belajar, itu datang jauh-jauh, nggak dibukain pintu oleh Syekh Ma'ruf Bajamal, nggak dibukain pintu, suruh nunggu depan pintunya. Dia nggak ngeluh, saya Habib, saya cucu Nabi, kok nggak dibukain pintu sih sama nih guru ini Syekh. Nggak ada yang ngeluh begitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia duduk dengan penuh adab di depan pintunya Syekh Ma'ruf, nggak dibukain pintu. Dia duduk di situ. Sampai murid-muridnya Syekh Ma'ruf di atas tuh bilang, ya Syekh, di bawah ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa ya Syekh Ma'ruf? Bukan nggak tahu, Syekh Ma'ruf tahu. Biarin. Syekh Abu Bakar nggak ketok pintu lagi, nggak ngetok, nunggu gurunya yang manggil. Tuh lihat. Nggak ngetok pintu, tapi dia berdiri di situ. Sampai Syekh Ma'ruf tuh, murid-muridnya bilang tuh di bawah Syekh Ma'ruf, biarin. Waktunya makan, Syekh Abu Bakar nggak dikasih makan. Syekh Ma'ruf sama murid-muridnya di atas makan enak. Udah makan, cucian tangan tuh, Syekh Ma'ruf bilang sama murid-muridnya, lihat, ngintip. Tuh Habib di bawah masih ada apa enggak? Masing. Oh ada. Nih, bekas cucian tangan, tuangin dari atas kepada dia. Dituang kotor-kotor. Kalau kita kan ngamuk. Ya, apalagi kalau sadar diri, wow, saya cucu Nabi, diperlakukan begini. Tapi enggak. Apa yang dilakukan Syekh Bakar? Dia buka bajunya, dibersihin, dia pakai lagi, tetap berdiri di depan pintunya Syekh Ma'ruf. Syekh Ma'ruf bilang, lihat, masih ada gak? Masih. Nah, sekarang suruh dia naik. Enggak naik ke atas, melainkan Allah udah bukain hatinya Syekh Abu Bakar bin Salim hingga menjadi khalifahnya Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal. Syekh Ma'ruf seorang pemimpin aulia di zamannya. Nah, kayak begini nih. Ini metode belajar zaman dulu. Makanya lahirnya sampai Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ini bukan hal yang bid'ah, bukan hal yang baru. Dulu Abdullah bin Abbas bikin hal yang sama seperti Syekh Abu Bakar di hadapan gurunya, yaitu Zaid bin Thabit. Abdullah bin Abbas keluarga Nabi, misanannya Rasul, keluarga Rasulullah. Zaid bin Thabit bukan seorang keluarga Nabi, hanya sekedar sahabat. Tapi lihat,
Di dalam menuntut ilmu nggak mandang seperti itu. Di dalam menuntut ilmu, ya, yang dipandang adalah ilmu, ketakwaan, ya. Abdullah bin Abbas datang menghormati siapa namanya? Zaid bin Thabit sebagai contoh, dan juga Zaid bin Thabit menghormati Abdullah bin Abbas sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini inilah metode pembelajaran yang dulu dilakukan dan kita terima dari para pendahulu-pendahulu kita. Makanya lahirnya orang-orang besar seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi metode macam gini udah dilupakan, udah nggak ada. Semua ente datang ke majelis, oh Habibnya udah belum datang, udahlah pulang aja, kita ngapain nunggu. Ya kan, Syekh Abu Bakar 3 hari lo nunggu, 3 hari nunggu. Wah, tahu gak ente kalau pergi itu di Shibam, Syekh Ma'ruf di Shibam, ente kalau pergi ke Shibam tuh tempat duduknya Syekh Abu Bakar masih ada sampai sekarang, di depan pintunya Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal, tempat dia apa namanya duduk menunggu itu masih ada sampai sekarang. Orang pada ke situ ngambil berkah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Ini udah adzan. Terakhir ya yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, lebih baik adzan dulu, habis adzan saya lanjutin sedikit. Biar adzan aja dulu. Kita lanjutkan sedikit. Lebih. Iya, nanti baca.
Eh, Terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi poin-poin yang bisa kita petik, kesungguhan di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga eh, dalam kesempatan ini terakhir kita tutup, Sayyidina Syekh Abu Bakar juga ada zikir-zikir yang beliau ajarkan. Di antaranya yang selalu kita baca, Allahumma ya 'azima sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya katsirul khair sampai akhir. Juga Wirdul Kabir, ya, juga ada lagi Salatut Taj, ya, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar, dan masih banyak lagi. Nah, ini semuanya antum baca, ya, supaya hubungan terus terhubung dengan mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan kepada antum sekalian zikir-zikir yang dahulu disusun oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar, terkhusus Allahumma ya 'azima sultan atau Wirdus Shaghir yang beliau susun, sebagaimana saya dapatkan ijazah ini dari guru-guru saya yang sangat banyak. Di antaranya saya mendapatkan ijazah ini dari guru kami Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dari ayahnya Al-Habib Muhammad, dari kakeknya Al-Habib Salim bin Hafidh. Sebagaimana saya dapatkan ini ijazah dari Habib kakak beliau Al-Mufti Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dari abahnya, dari kakeknya, dan juga Habib Masyhur mendapatkan secara langsung dari kakeknya, yaitu Al-Habib Salim bin Hafidh. Nah, ya, yang mana Al-Habib Salim bin Hafidh dari gurunya Al-Imam Aidrus bin Omar Al-Habsyi. Saya juga mendapatkan ijazah ini, saya baca Wirdus Shaghir ini di hadapan orang tua saya Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau membacanya di hadapan ayahnya Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan beliau mendapatkan ijazah dari banyak guru-gurunya. Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Mustafa ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana Habib Ali mendapatkan dari gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Sebagaimana juga Al-Habib Salim bin Jindan mendapatkan ijazah dari gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, ya, dari ayahnya Imam Abdurrahman bin Umar bin Hashim Al-Bar, dari gurunya Imam Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Aidrus bin Umar Al-Habsyi mendapatkan juga ijazah dari banyak guru-gurunya. Di antaranya dari ayahnya Umar bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan pamannya Umar bin Aidrus Al-Habsyi dan Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi, yang mana keduanya dari paman mereka Abdurrahman bin Isa bin Muhammad Al-Habsyi, ya, yang mana mereka atau Imam Abdurrahman bin Isa mendapatkan ijazah dari Al-Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dari gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dari Al-Imam Husain bin Abi Bakar, dari ayahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebagaimana juga Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman dapat dari ayahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Bar, dari gurunya Al-Imam Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, dari gurunya Hamid bin Umar Hamid, dari Abdullah bin Ali Al-Haddad, dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dari Husain bin Abi Bakar bin Salim, daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan masih banyak lagi asanid yang bersambung kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dengan sanad-sanad ini saya ijazahkan untuk hadirin sekalian di dalam pembacaan Wirdus Shaghir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar bin Salim dan wirid-wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhumah, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. ولا تحرمنا يا رب خير ما عندك وشر ما عندنا فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا على هذه النية وكنة صالحة ما أحط الله من جميع نيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.